Betapa kita bersyukur firman Tuhan itu begitu luar biasa sampai kita hanya makin cinta firman Tuhan, makin merasa inilah buku atau kitab yang paling berharga yang kita punya, yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau Bapak Ibu belum sampai ke titik itu, belajarlah, kejar itu buat sekalian ya. Nah, saudara akan menyadari, buku yang paling berharga yang Tuhan kasih sama kita, Alkitab, itu firman Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak sekalian, kita sampai juga di bulan Agustus. Nah, gereja kita tahun ini bulan ini menjadi bulan doa Bapak sekalian, untuk kita kembali ingat bagaimana kita hidup dalam kehidupan doa yang makin bertumbuh. Itu nggak pernah selesai seumur hidup. Kalau Bapak Ibu belajar tentang spiritualitas Bapak sekalian ya, level kita itu masih jauh banget kali ya. Ada orang yang sampai wah udah luar biasa banget kehidupan doanya ya. Tapi kita mau belajar terus bagaimana si anak Tuhan belajar dari hari ke sehari makin mengenal Tuhan, makin menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah Bapak sekalian, sebagai pembuka Bapak sekalian, kalau hari ini kita ditanya pada saudara sekalian, saat yang paling indah dan yang paling berharga bagi saudara itu kapan atau di mana Bapak sekalian? Mungkin ada menjawab, waktu saya sendirian, saya bisa bebas melakukan apa saja, tentu hal yang positif tentunya saudara yang saudara mau, saudara ya, misal jalan-jalan dengan anjing kesayangan, melakukan hobi yang saudara suka, entah memasak, main alat musik, mendengarkan lagu, menonton film, memancing, baca buku dan sebagainya. Itu mungkin bagi sebagian orang. Bagi yang masih pacaran, saya paling berharga adalah kapan Bapak sekalian? Saya bertemu dengan si dia tentunya gitu ya, dengan orang yang kita kasihi. Saat-saat itu yang kita walaupun jalannya jauh, perjalanan jauh, udah capek, tetap merindukan ketemu Bapak sekalian. Bagi kita yang berkeluarga, mungkin saat yang paling berharga, yang paling indah dalam kehidupan kita adalah saat bersama dengan keluarga kita. Banyak dari kita mungkin hari ini menyadari, kalau diingat momen yang paling indah kapan? Dulu waktu kecil, lagi sama papa mama, sekeluarga, kami jalan-jalan, liburan, itu yang terus berkesan sampai kita dewasa. Mungkin ada yang seperti itu dalam kehidupan kita. Setelah kita berlibur dengan keluarga atau orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Tapi sebagai anak Tuhan, sebenarnya ada satu hal lagi yang harusnya juga hal yang paling indah dan berharga dalam kehidupan kita. Yaitu apa Bapak sekalian? Saat-saat kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Kita bisa datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, kita akan menemukan bahwa saat-saat bersama dengan Tuhan adalah saat-saat yang paling berharga, yang terindah di dalam dunia. Yang kita nikmati sampai kelak kita bersama dengan Tuhan selamanya. Itu kita akan merasakan, aduh indah sekali bersama dengan Tuhan. Saudara, apa kita sudah sampai mengalami akan titik itu, menemukan itu dalam kehidupan kita? Kalau belum, Bapak Ibu carilah Bapak sekalian. Karena saudara akan menikmati saat bersama dengan Tuhan itu tidak pernah habis. Waktu saudara menemukan itu, saudara akan merasakan sesuatu yang luar biasa berharganya saat bersama dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan doa kita juga kehidupan doa kita bersama, berapa penting dalam kehidupan kita. Maka tema hari ini membuka dalam bulan doa, sama kita mau belajar tentang rumahku akan disebut rumah doa. Nah Bapak sekalian, dalam pemahaman seperti ini saya batasi dulu Bapak sekalian supaya kita nggak bingung gitu ya Bapak sekalian ya. Kita perlu batasi dalam pembahasan kita adalah Bapak sekalian, kita sudah pernah bahas bahwa gereja itu adalah apa? Orangnya, bukan bangunannya. Itu yang konsep Alkitab jelas Bapak sekalian ya. Jadi setiap kita adalah gereja, setiap kita adalah bait Allah. Jadi kalau dikatakan rumah Tuhan adalah rumah doa, berarti setiap kita adalah rumah doa. Kira-kira gitu sekalian. Itu pemahaman yang Alkitab ajarkan sama kita. Tapi hari ini sama kita belajar dari sisi yang berbeda, kita bisa tetap melihat gereja sebagai sebuah tempat di mana Tuhan juga hadir. Tuhan Maha hadir, tapi secara khusus Dia berkenan mau menyatakan kehadirannya secara khusus dan nyata bagi kita di tempat tertentu yang kita sebut sebagai rumah Tuhan atau gereja. Apa dasarnya? Itu yang saja kita mau belajar hari ini, dasar daripada firman Tuhan sekalian ya. Saja kita baca dulu bagian firman Tuhan yang boleh kita perhatikan Bapak Ibu. Saja kita baca dari Markus 11 ayat 15 sampai 17 dan Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Kita baca bertanggapan ya, yang jadi dasar perenungan kita hari ini. Sorry ya. Nggak keluar ya. Langsung ayatnya ya. Bapak sekalian, saya ajak kita baca bertanggapan. Saat yang pertama baca yang berikutnya ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya.
Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Yang berikutnya dari Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Bapak sekalian duluan, 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sebelum demikian bacaan firman Tuhan, berbagai seorang baca firman Tuhan merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak sekalian. Bapak sekalian, latar belakang konteks sejarah Yahudi kalau kita baca bagian tadi, ada saya ajak kita menjadi tahu pengantar daripada bagian tadi Bapak sekalian ya. Kalau kita belajar dari dalam perjanjian baru saat itu, orang Yahudi atau orang Israel dari masa lalu sampai zaman Tuhan Yesus sama. Mereka tetap eksklusif, mereka merasa orang Yahudi adalah orang yang paling penting kira-kira di hadapan Tuhan. Mereka merasa mereka anak Tuhan, bangsa lain itu mereka anggap lebih rendah daripada mereka. Itu konsep mereka bahkan sampai hari ini. Bapak sekalian, orang Yahudi tetap merasa mereka orang yang paling spesial gitu ya. Mereka umat perjanjian dan sebagainya, lalu mereka anggap bangsa lain itu orang asing itu tidak berharga atau lebih rendah lah dari mereka. Mereka sebut orang kafir dan sebagainya. Itu yang terjadi bahwasanya dalam sejarah masa Israel. Nah, sampai zaman Tuhan Yesus waktu itu bait Allah dibangun, Bapak sekalian, bait Allah Herodes itu adalah bait Allah yang kedua, karena sebelumnya bait Allah sudah hancur lalu direnovasi lalu dibangun lagi zaman Herodes. Nah, zaman Herodes ini dikatakan bait Allah itu waktu dibangun itu dengan sangat mewah sekali, sangat bagus bait Allah Herodes ini Bapak sekalian. Nah, kalau Bapak sekalian lihat dalam gambar ini yang kita lihat di kiri kanannya itu kiri kanan bangunan kosong kan Bapak sekalian ya. Kalau gereja hari ini jadi tempat parkir kira-kira gitu Saudara sekaliannya, tapi dulu enggak kan Bapak sekalian ya. Nah, Bapak sekalian bait Allah itu dalam strukturnya kemudian adalah apa? Bagian halaman itu adalah bagian untuk orang kafir, orang yang non Yahudi kalau datang mau berdoa boleh berdoa di situ. Nah, dalam sejarahnya memang waktu itu banyak bangsa-bangsa lain mengakui, mereka katakan Tuhan Israel itu Tuhan yang luar biasa. Maka mereka ada yang mau datang percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak sekalian, tapi waktu mereka datang ke bait Allah, mereka nggak boleh masuk ke dalam. Mereka cuma boleh sampai masuk itu di halamannya. Di halaman mereka bisa doa di sana. Nah, kalau mereka berani masuk ke lebih dalam, wah itu bisa mati saudara kalau ketahuan kira-kira gitu ya. Nah, bagian yang lebih dalamnya adalah kalau kita masuk di komplek yang tengah itu, pertama disebut ruang wanita, itu untuk wanita boleh masuk. Bagian yang lebih dalam lagi adalah untuk laki-laki yang boleh masuk. Mereka laki-laki yang masuk bawa persembahan, lalu ketemu imam dan sebagainya, lalu ada lagi ruang yang maha suci, saudara sekalian ya, yang orang hanya imam besar yang boleh masuk 1 tahun sekali. Itu bait Allah saat itu Bapak sekalian. Nah, tapi waktu itu apa yang terjadi Bapak sekalian di bait Allah? Di halaman itu ternyata kemudian orang berjualan. Ada orang berjualan di sana keperluan ibadah. Jual minyak, jual burung merpati, domba, ternak segala macam. Lalu ada penukar uang. Karena waktu itu juga dikatakan uang yang dipersembahkan di bait Allah tidak boleh uang yang karena kafir kira-kira gitu. Karena uang Romawi, uang Yunani itu ada capnya, biasa ada gambar kaisar, ada gambar dewa gitu ya. Dianggap itu tidak boleh, itu haram kira-kira gitu ya. Jadi mereka harus tukarkan dengan mata uang Yahudi. Mereka baru boleh persembahkan di sana. Jadi ada penukar uang di sana. Itu yang terjadi Bapak sekalian. Bukan hanya itu aja, para penukar uang atau yang jualan itu, mereka bukan cuma jual untuk nolong orang, tapi juga bisnis saudara, untuk untungnya yang besar. Nah, itu yang terjadi Bapak sekalian. Nah, waktu itu dikatakan yang kita baca tadi, tibalah hari raya orang Yahudi. Kalau kita baca dalam latar belakangnya waktu itu, waktu Tuhan masuk ke Yerusalem, itu adalah menjelang hari raya Yahudi Paskah. Bisa dibayangkan puluhan ribu orang, bahkan diperkirakan mungkin ratusan ribu orang dalam berapa hari itu datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Bagi orang Israel, mereka datang, mereka mau ibadah dengan sungguh-sungguh, datang ke bait Allah di halaman, jual beli ternak segala macam gitu ya, tukar uang segala macam, mereka nggak ada masalah. Tapi Bapak saya bisa bayangkan orang asing. Waktu saudara datang, orang asing datang ke komplek bait Allah itu apa yang terjadi saudara? Itu benar-benar pasar kan? Rasanya kayak apa? Saudara bisa bayangkan hari ini kalau saudara datang ke tengah pasar yang sangat ramai menjelang lebaran gitu ya, atau menjelang tahun baru yang ramai sekali gitu ya.
Lalu saudara di tengah pasar itu saudara mau cari Tuhan, mau doa, kira-kira kebayang gak kayak apa rasanya? Itulah kira-kira orang-orang yang tidak bukan Israel waktu mereka datang mau doa di bait Allah, mau doa di pojok mana lagi, itu ruangan cuma segitunya saudara, begitu penuhnya dengan orang. Nah itu yang terjadi Bapak sekalian latar belakang saat itu. Maka kita baca tadi, waktu dikatakan Yesus menunjukkan bait Allah, itu judulnya ya, tapi kita hanya fokus ke bagian tadi ya. Waktu tiba ya Tuhan dan murid-muridnya di Yerusalem, kan bait Allah di Yerusalem, lalu kemudian Tuhan sampai ke bait suci, ke bait Allah. Waktu masuk apa yang Tuhan lakukan? Mulailah dia mengusir orang-orang berjual beli di halaman bait Allah. Kan di halaman itulah orang yang jualan tadi kan Bapak sekalian kan ya. Halaman itu orang lagi jual beli di sana. Tuhan usir mereka. Bahasa aslinya itu kayak kalau bisa dilempar itu kayak orang dilempar gitu ya. Lemparin keluar dari ruangan kira-kira gitu ya. Itu ekspresinya ya. Dan Tuhan mengusir mereka, mengusir keluar dari halaman bait Allah. Meja penukar uang, bangku pedagang merpati dibalikannya, dibalikin. Jadi kan nggak bisa tukaran lagi, ditumpahin kira-kira semua ya. Dikatakan Tuhan marah, dikatakan usir mereka. Lalu kemudian ayat ke-16, kemudian dikatakan dia tidak memperbolehkan orang bawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Tentu ada yang bawa korban ya boleh saudara sekalian. Tapi yang di sini maksudnya barang-barang adalah apa? Barang-barang mau dijual di sana, mau bentuknya mungkin pakai kontainer, mungkin pakai barang besar, diangkut segala macam gitu ya. Orang-orang seperti Tuhan katakan dia usir, nggak boleh masuk melintasi apa? Halaman bait Allah. Jadi saudara kita bisa mengerti konteksnya saudara sekalian ya. Tuhan larang mereka, lalu kemudian Tuhan mengajar mereka katanya apa? Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah Tuhan marah kenapa? Dikatakan rumahku itu adalah rumah doa untuk segala bangsa. Segala bangsa boleh datang ke hadapan Tuhan, tapi sekarang kamu jadikan sarang penyamun. Untuk kamu bisnis, kamu dagang, dengan bahkan mencari untung, bahkan memeras orang. Sedangkan orang mau berdoa nggak bisa. Itu latar belakangnya Bapak sekalian. Lalu menyinggung daripada bagian ini, bukankah ada tertulis rumahku yang disebut rumah doa? Bukankah ada tertulis di mana Bapak sekalian? Waktu Tuhan ngomong ini kan Tuhan baru ngomong kan, tertulis di mana? Nah tertulisnya yang tadi kita baca di Yesaya 56. Yesaya 56 dengan jelas menyatakan adalah apa? Orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia, nyatakan ya, orang-orang asing adalah apa? Orang non-Yahudi. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang satu saat dikatakan, Yesaya 56 adalah satu nubuat, bahwa orang-orang asing itu suatu saat akan dikatakan menggabungkan diri kepada Tuhan untuk apa? Bisa melayani Tuhan, bisa dikatakan mengasihi nama Tuhan, bisa menjadi hamba-hambanya, berarti bisa melayani Tuhan. Dan dikatakan bisa mereka memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, berarti mereka bisa taat firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan, orang-orang seperti inilah mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Gunung yang kudus itu gambaran daripada, di gunung kudus Yerusalem di atas gunung yang kudus, sekalian itu gambarannya sama ya. Lalu kuberikan kesukaan di rumah doaku. Terjemahan baru yang kedua dikatakan akan kuberikan sukacita di rumah doaku. Satu kesukaan, satu sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada korban mereka, korban persembahan mereka, dikatakan di atas sebab apa? Rumahku yang disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu yang Tuhan ingin lakukan Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian, itulah sebab kita bisa mengerti kenapa Tuhan marah. Karena rumahku itu rumah doa bagi segala bangsa. Orang yang di luar Israel pun boleh datang ke rumah Tuhan. Boleh berdoa di sana. Malah kamu jadikan sarang penyamun. Jadi Tuhan marah. Saudara nangkap ya konteks keseluruhannya ya. Itu yang kita baca dalam bagian ini. Nah bagian Yesaya ini sebenarnya menunjukkan pada kemudian janji keselamatan untuk semua bangsa. Ini menunjukkan bahwa satu saat semua orang, semua dari bangsa apapun juga boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu gambaran nubuatnya ke sana sekalian ya. Tapi dari zaman Tuhan suatu Tuhan hadir, Tuhan nyatakan sendiri, bait Allah itu sudah ada tempat untuk orang yang non-Yahudi datang, berilah tempat itu menjadi rumah doa buat mereka. Mereka bisa doa di sana. Kok kamu jadikan kayak pasar? Itu yang kita lihat Bapak sekalian ya. Nah Bapak sekalian, dalam waktu yang singkat ini saya ngajak kita mau belajar apa yang kita bisa belajar hari ini. Dari bagian tadi saya ngajak kita belajar dua hal aja. Yang pertama adalah gereja sebagai rumah Tuhan. Tadi Tuhan katakan rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Rumahku berarti adalah apa? Rumah Tuhan. Nah, kita mau belajar kenapa sekarang gereja disebut sebagai rumah Tuhan. Mungkin Bapak udah ngerti, tapi mungkin dari kita juga ada yang belum terlalu ngerti Bapak sekalian ya. Nah latar belakangnya kalau kita belajar adalah sebenarnya kita banyak adopsi dari prinsip perjanjian lama di Alkitab.
Perjanjian Lama itu bukan cuma lewat, banyak hal-hal yang jadi contoh untuk kita hari ini. Bapak sekalian, dulu orang Israel itu menyembah Tuhan di berbagai tempat. Di tempat tertentu mereka mau nyembah Tuhan boleh, bikin mesbah di sana gitu saudara sekalian ya. Tapi kemudian hari dibangunlah Bait Allah kan, setelah zaman Salomo, Bait Allah dibangun. Nah setelah itu dikatakan orang Israel waktu itu pusat ibadah mereka di mana? Di Yerusalem, di Bait Allah. Dan satu tahun mereka bisa 2-3 kali bisa datang ke Bait Allah, minimal sekali kalau bisa datang ke Bait Allah, mereka bisa beribadah kepada Tuhan di sana. Jadi Bait Allah jadi pusat penyembahan kepada Tuhan. Nah kita lihat gambaran ini kemudian juga mirip dengan gereja. Gereja apa Bapak sekalian? Awalnya adalah persekutuan orang-orang percaya kan. Orang percaya persekutuan dari rumah ke rumah. Kalau Bapak saya baca di Kisah Rasul ya. Dari rumah ke rumah mereka bersekutu, tapi mereka pindah-pindah. Karena kadang-kala tetangga ribut, marah, mereka harus pindah. Atau dikejar-kejar kemudian oleh pemerintah Romawi yang kejam. Satu masa seperti itu. Mereka pindah-pindah. Mereka sempat juga kemudian ada dikatakan membangun gereja di beberapa tempat tertentu. Tapi gereja rumah kecil untuk mereka bisa ibadah kumpul di sana. Tapi itu yang terjadi awal sejarah saudara sekalian ya. Tapi kemudian kekristenan diakui dilindungi oleh pemerintahan Romawi. Zaman Kaisar Theodosius dan Kaisar Konstantin Agung dimulai pembangunan gereja-gereja yang besar. Karena waktu Kristen jadi agama negara. Konstantin sendiri jadi orang Kristen waktu itu. Jadi semua ya pengikutnya, karyawan semua ikutan jadi Kristen. Kadang-kadang demi naik pangkat itu kan bisa terjadi ya saudara sekalian ya. Tapi Kristen jadi agama besar, dibangunlah gereja yang besar. Jadi tempat apa? Tempat khusus pusat kegiatan resmi Kristen. Gerejalah dibangun, saudara sekalian. Tapi kalau kita mau belajar lagi sejak kapan gereja itu jadi rumah Tuhan, saudara. Kalau kita belajar tadi, awalnya gereja itu tempat kumpul. Gereja tempat kumpul itu ya orang Yahudi mereka bersekutu itu, awal itu tempat kumpul untuk saling mendoakan, belajar firman Tuhan. Itu sudah belajar dari prinsip sebenarnya perjanjian lama juga. Kalau Bapak sekalian belajar itu adopsi prinsip rumah ibadah orang Yahudi kan. Mereka di sinagog, kumpul, belajar firman Tuhan gitu ya. Lalu mereka ada ke Bait Allah. Nah orang Kristen belajar sebenarnya mirip juga saudara sekalian kan. Gereja kemudian menjadi tempat beribadah, berkembang kan dari tempat tadi bersekutu, awalnya itu mendoakan belajar firman Tuhan, kemudian jadi tempat ibadah. Tempat menyembah Tuhan, tempat memuliakan Tuhan, gereja menjadi tempat orang datang mencari Tuhan. Bahkan menjadi tempat orang bawa persembahan kepada Tuhan. Itu kemudian adopsi prinsip apa? Bait Allah. Baru saya bisa nangkep ya. Jadi orang Yahudi dulu dari sinagog, rumah ibadah kecil, kemudian ke Bait Allah. Dari pindah-pindah gitu ya, lalu ke Bait Allah. Orang Kristen dulu juga apa? Dari gereja yang pindah-pindah, lalu gereja itu juga awalnya persekutuan kecil, kemudian jadi satu rumah Tuhan, pusat ibadah. Perkembangannya mirip kan saudara sekalian ya. Nah tapi secara rohani kapan sebuah rumah Tuhan itu betul-betul jadi rumah Tuhan? Ada waktu didedikasikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara ingat waktu Bait Allah dibangun oleh Salomo, pertama waktu dibangun tetap kan orang nggak bisa cari Tuhan kan. Dipersembahkan dulu sama Tuhan, dedikasikan atau ditabiskan dikatakan ya di istilah Alkitab. Jadi rumah Tuhan jadi Bait Allah dan dikatakan sejak itu Salomo bilang Tuhan setiap kali berdoa di sini Tuhan dengarlah, Tuhan hadirlah di tempat ini. Itu jadi rumah Tuhan, Bait Allah di Yerusalem sekalian. Nah rumah Tuhan, gereja pun sama kan. Kita bangun gereja, gedungnya ada gereja dibangun, tapi kalau nggak dipakai itu jadi gereja nggak? Ya bangunan gereja, tapi ada Tuhan nggak? Rumah Tuhan nggak? Ya bukan kan. Kapan jadi rumah Tuhan? Waktu didoakan, sungguh-sungguh diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dedikasikan sama Tuhan, termasuk gedung ini kan. Kita dedikasikan sama Tuhan. Dedikasi artinya adalah apa Bapak sekalian? Salah satu gambarannya adalah dipersembahkan kepada Tuhan. Mengundang Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan ini jadi milik Tuhan. Itu sebabnya kita boleh tahu gereja sebagai rumah Tuhan, itu harus kita selalu ingat gereja milik siapa? Ya milik kita bersama, tapi sebenarnya yang paling benar adalah apa? Gereja itu adalah milik Tuhan, bukan milik pribadi. Itu yang penting saudara sekalian ya. Nah sebagai rumah Tuhan maka gereja seharusnya adalah apa? Kalau kita belajar ngerti gereja adalah rumah Tuhan, gereja harus menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan. Gereja menjadi pusat orang datang kepada Tuhan. Gereja menjadi pusat orang membawa persembahan kepada Tuhan. Gereja menjadi tempat di mana orang-orang datang untuk melayani Tuhan. Gereja menjadi tempat juga di mana Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di sebuah gereja. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Nah tapi karena kita tahu gereja adalah rumah Tuhan, maka adalah apa? Gereja juga harus kudus dan dijaga kekudusannya. Gereja nggak boleh sembarangan, ini rumah Tuhan. Di mana Tuhan selalu apa? Semua
dalam rumah Tuhan dan bait Allah harus dikuduskan. Gereja adalah gereja kudus di hadapan Tuhan. Maka kegiatan gereja harus fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir di gereja, di rumah Tuhan. Dan Bapak sekalian, selama Tuhan ada di tempat ini, segala hal yang tidak kudus dan tidak berkenan akan dibersihkan oleh Tuhan. Itu saudara percayalah. Orang gak boleh main-main. Dan satu gereja kalau gitu adalah rumah Tuhan. Dalam gereja itu ada Tuhan, kehadiran Tuhan. Ingat Tuhan akan menjaga kekudusan rumah Tuhan itu. Hal yang tidak kudus akan Tuhan bersihkan, akan Tuhan bereskan. Maka sekali kita ingat, kita jangan sembarangan di rumah Tuhan. Kita ingat demikian Bapak sekalian ya. Gereja perlu dirawat, perlu dijaga, perlu dipelihara, bahkan dicintai. Kita cinta rumah Tuhan. Bagian yang lainnya, bagian lain menggambarkan adalah seperti itu. Cinta untuk rumahmu, cinta rumah Tuhan. Gereja itu harus dirawat, dijaga, dipelihara sungguh-sungguh. Karena milik Tuhan dan kita cinta Tuhan, kita cinta rumah Tuhan. Nah, satu penerapan dulu untuk kita Bapak sekalian. Setiap kali kita mulai kebaktian, saudara perhatikan liturgi ibadah kita enggak? Kita selalu diingatkan, kita datang memenuhi apa? Undangan Allah Tritunggal yang mengundang kita datang ke rumah Tuhan. Saudara pernah pikirkan hal itu enggak atau cuma lewat aja? Kita menghadiri, kita datang ke gereja karena apa? Tuhan mengundang kita datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Saudara bayangkan Tuhan mengundang kita datang ke rumah Tuhan. Waktu kita beribadah ke rumah Tuhan, saudara apa kita bisa bersikap datang ke rumah Tuhan seenaknya, nggak ada rasa hormat dan sebagainya, apa demikian Bapak sekalian? Tentu harusnya enggak kan Bapak sekalian ya. Sama aja kita mari belajar, kalau kita tahu ini rumah Tuhan, kita datang beribadah pada Tuhan dan sikap sungguh-sungguh. Sikap hormat, sikap sopan, membawa diri kita, hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga waktu kita beribadah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Saudara waktu ibadah, saudara apakah saudara mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Itu selalu saya dorong, saya rindukan saudara boleh miliki. Saudara bayangkan saudara datang ke rumah seorang yang sangat kita hormati, sangat kita kasihi, sangat kita rindukan. Kita diundang datang ke rumahnya, kita datang ke sana. Tapi nggak ketemu pemilik rumah, datang di mana? Oh nggak ada, orangnya lagi pergi dan sebagainya. Saudara bisa rasakan bagaimana rasanya. Nah saudara bayangkan waktu kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan mengundang kita datang, Tuhan nggak ada di sini. Kebayang nggak? Atau Tuhan undang kita datang ke sini, kita nggak mau masuk ke rumah, kita cuma di luar aja, saudara. Kita nggak ketemu Tuhan kan? Bisa aja badan kita di sini, tapi hati kita di luar. Bisa juga, saudara. Ingat tadi di rumah, ingat handphone, ingat cerita segala macam. Kita nggak fokus ibadah. Saudara, apa kita datang ke rumah Tuhan, kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu hal yang pertama. Gereja sebagai rumah Tuhan, kita makanya boleh belajar, ini rumah Tuhan loh. Saya datang berjumpa dengan Tuhan. Maka waktu saya beribadah, saya rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Doakanlah selalu, carilah setiap minggu, jadi hari yang penting buat kita, saudara sekalian ya, buat setiap kita pribadi. Hal yang kedua, gereja sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Tadi Tuhan katakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku, rumah Tuhan, katakan akan disebut apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa artinya adalah apa? Tempat orang beribadah, orang berdoa kepada Tuhan, itu rumah doa namanya kan. Rumah doa itu di rumah itu ada doa gitu, tempat orang berdoa. Maka gereja sebagai rumah doa adalah menjadi tempat di mana setiap orang bisa secara sengaja datang berdoa kepada Tuhan di rumah doa. Itu harusnya Bapak sekalian. Lalu dikatakan rumah doa bagi segala bangsa, artinya adalah apa Bapak sekalian? Rumah doa itu terbuka untuk siapa saja, dalam keadaan apa saja. Yang rutin datang, yang kebetulan mampir dari luar kota boleh datang, yang sedang baik-baik saja boleh datang, yang sedang dalam pergumulan yang berat boleh datang, bahkan dalam hidup yang sangat sulit, ingin mencari Tuhan, boleh datang ke rumah Tuhan. Karena apa? Rumah doa bagi segala bangsa, siapapun boleh datang, mencari pertolongan Tuhan, mencari pemulihan, mencari kesembuhan, mengalami transformasi hidup di rumah doa, datang ke hadapan Tuhan. Itu yang seharusnya Bapak sekalian kita boleh mengerti tentang gereja sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Maka ada satu hal penting yang kita boleh ngerti adalah apa Bapak sekalian? Kalau rumahku dan adalah rumah doa. Hal paling penting dalam rumah doa itu adalah apa? Rumahku tadi, ada Tuhan di sana. Ini tetap menjadi rumah Tuhan. Selama kita jemaat Tuhan, kita percaya Tuhan dan kita tahu ini rumah Tuhan yang kita dedikasikan untuk Tuhan dan kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya yakin Tuhan ada di tengah kita. Maka waktu kita datang ke rumah Tuhan, di rumah doa, kita berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan ada di tempat ini, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, kalian boleh mengerti saat ini betapa kita bersyukur. Ini rumah Tuhan, gereja ini adalah rumah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Juga rumah doa untuk kita.
yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara ingat setiap hari Rabu kita ada kebaktian doa malam, tempat di mana kita bisa doa kepada Tuhan. Setiap Sabtu pagi kita ada persekutuan doa pagi, kita bisa datang ke rumah Tuhan berdoa juga di rumah Tuhan. Nah dalam perjalanan hidup kita, kalau kita hari ini baik-baik saja, ada kita kerinduan datang ke rumah Tuhan juga, ke rumah doa itu dengan penuh syukur. Saat kita dalam perjalanan hidup kita yang sedang dalam pergumulan yang berat, ada kita juga mau andalkan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, ke rumah doa, kita berdoa kepada Tuhan. Atau kita lebih percaya orang lain atau mengandalkan kekuatan sendiri. Atau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. Hal yang penting tadi saya selalu ajak kita selalu ingat, setiap kita datang ke rumah doa, selalu kita ingat ada Tuhan di sini yang hadir. Kalau ada Tuhan, adakah doa kita sia-sia? Kalau ada Tuhan di rumah doa, kita datang sama Tuhan dan Tuhan ada di sana. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, apakah itu sesuatu yang sia-sia? Tentu enggak. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang paling mengerti hidup kita, Dia tahu hidup kita. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kira-kira Tuhan tolong enggak, saudara sekalian? Tuhan biarkan kita enggak? Apapun keadaan kita hari ini, mari kita belajar mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mungkin hari ini kita sedang dalam masalah, entah pergumulan pribadi, bahkan pergumulan bergumul dengan dosa yang begitu mengikat, dengan segala cara, kok aku tetap nggak bisa lepas daripada ikatan dosa itu. Atau kita bergumul dalam pergumulan keluarga yang berkepanjangan, bertahun-tahun nggak beres-beres. Atau pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis, yang sampai hari ini kok susah, apalagi ekonomi hari ini makin susah. Atau pergumulan juga mungkin kesehatan, atau luka batin, atau kepahitan, atau semangat hidup yang patah, yang kok nggak bisa bangun-bangun, kok nggak bisa beres-beres. Atau pergumulan dalam pelayanan, atau pergumulan juga akan masa depan. Banyak mungkin kita hadapi dalam pergumulan kita. Kita datang ke Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan ada di sini, di rumah doa yang Tuhan berikan buat kita. Saya yakin misalnya waktu umat Tuhan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan, Tuhan ada di sana. Saudara bayangkan waktu orang-orang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, cari pertolongan Tuhan, dan ada Tuhan yang hadir dan mendengar. Saudara bisa rasakan betapa luar biasanya. Kita datang doa bukan cuma ngomong, Tuhan ada di sini, Tuhan dengar doa kita ngomong berhadapan dengan Tuhan, Dia mengerti kita, Tuhan ada di rumah doanya. Karena di rumahku adalah rumah doa. Nah Bapak sekalian, sebagai penutup, satu kisah yang saya banyak inspirasi dari kisah ini Bapak sekalian ya. Seorang pendeta Dharma Jim dan Carol Simbala, mereka suami istri, ini foto muda dan foto yang hari ini kira-kira ya, lebih senior ya saudara sekalian ya. Pastor ini, pendeta Jim ini, Pastor Jim ini pelayanan di sebuah tempat di Brooklyn Tabernacle Church, itu di kota New York di Amerika Serikat. Tempat mereka pelayanan itu kota yang parah sekali, Bapak sekalian. Dia menceritakan di kota itu, kalau cerita sama jemaat, siapa sini yang pernah kecopetan? Hampir semua udah pasti pernah. Siapa yang pernah kecurian? Hampir semua pernah, saudara. Karena kota itu kota terkenal dengan kriminalnya yang tinggi, di mana-mana kriminalitas. Lalu kota itu juga adalah apa? Narkobanya luar biasa juga, peredaran narkoba, kehidupan yang berantakan sekali. Tapi dikatakan gereja ini hadir untuk apa? Jadi berkat di tengah kota yang sangat gelap itu, saudara. Jadi terang di sana. Kisah Jim ini dia ceritakan dalam bukunya, dia ceritakan pergumulan bagaimana dia melayani di sana. Awalnya dia melayani sebuah kota, kemudian mertuanya itu seorang pendeta, saudara, pendeta senior, tawarin, kamu bisa nggak bantu pelayanan, ini ada satu gereja kecil di Brooklyn yang sudah parah, mau tutup nih gereja, sudah diambang penutupan lah gitu ya, berantakan sekali. Bisa nggak kamu pelayanan ke sana? Nah akhirnya setelah gumulkan, akhirnya juga ternyata pernah ada orang mendoakan juga sepertinya, dan mereka jawaban doa Tuhan lah gitu ya. Tapi mereka baru tahu kemudian hari, nah, mereka akhirnya pelayanan di sana. Hari-hari awal pelayanan mereka dikatakan penuh dengan keputusasaan dan tantangan dari segala jenis masalah. Masalah nggak habis-habis, tantangannya putus asa, stres saudara ngalami pelayanannya. Pertama kali ibadahnya sangat berantakan saudara. Yang nyanyi berantakan, sana bisa ngatur-ngatur segala macam saudara ya. Lalu pianis gereja cuma satu orang saudara, dan pianisnya cuma bisa satu lagu, saudara bayangkanlah. Tiap minggu bisa nyanyi cuma lagu itu, satu lagu saudara, diulang-ulang. Kalau disuruh nyanyi yang lagu lain, oke, tapi berantakan. Lari-lari lah gitu ya, nanti ada yang mimpin lah, sok bisa, ya jadi kacau lah saudara, ibadah kayak apa saudara berantakannya. Lalu keuangannya juga defisit juga. Dalam kisah dia ceritakan berkali-kali sampai betul, waduh untuk kontrak. Mereka kontrak di tempat itu aja, kadang-kadang untuk bayar itu bulan depan kalau nggak ada uang ya diusir kira-kira gitu saudara ya. Itu situasi yang susah. Lalu dia sebagai hamba Tuhan di sana dia berusaha rapikan. Pendeta sebelumnya udah pergi, mereka dia pelayanan di sana.
Dikatakan dia rapikan situasi yang ada. Dia berusaha merapikan, tapi apa yang terjadi? Ya orang yang aneh-aneh itu pada marah saudara ya. Akhirnya apa? Pada pindah gereja. Akhirnya apa? Jemaatnya berkurang, dikatakan entah dari berapa juga nggak terlalu banyak. Makin parah akhirnya sampai tidak lebih dari 20 orang katanya jemaatnya saudara. Di bawah 20 orang jemaatnya itu. Itu pelayanannya seperti itu. Dia berjuang, apalagi waktu awal pelayanan itu dia bolak-balik dari 2 kota. Habis khotbah sana lari sini lari sana lagi gitu ya. Jaraknya bolak-balik. Jadi tengah pulang itu udah capek banget gitu ya. Itu perjalanan pelayanan dia. Satu kali dalam pelayanan itu dia sampai hampir mau menyerah, hampir putus asa. Dia rasakan udah gak sanggup, stres berat dia waktu itu ya. Nah waktu dalam keadaan susah itu mertuanya tahu, waduh kamu berat gitu ya. Lalu kemudian mertuanya itu kasih dia kayak cuti, lalu dia berlibur. Waktu dia berlibur itu dia naik kapal saudara ya, naik satu kapal, ya kayak kapal laut, kapal kecil gitu ya. Di kapal itu kemudian orang pada mancing. Akhirnya dia juga ikutan mancing lah, tapi sebenarnya dia nggak suka mancing saudara ya, cuman itu aja. Lalu dalam itu tuh waktu dia melihat laut yang luas, dia sambil mancing, sambil banyak merenung, sambil dia nangis, dia bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan ini gimana? Pelayanan saya gimana gitu ya? Karena itu memang di Brooklyn itu tempat yang sangat parah, kalau sana jadi berkat luar biasa, tapi ya gereja kayak gitu saudara. Dalam perenungan dia, kemudian Tuhan ungkapkan di hati dia bilang Tuhan gak ngomong sih, tapi dalam hati dia sangat kuat sekali. Tuhan ngomong dalam hati dia adalah apa? Dikatakan, gereja itu harus dibangun di atas dasar doa, baru bisa berhasil dikatakan. Kalau kamu betul-betul bangun di atas doa dan sungguh-sungguh, Tuhan akan berkati gereja itu, tidak akan kekurangan, bahkan Tuhan akan melakukan banyak perkara besar di sana. Dia dapat itu dari Tuhan. Itu memang Tuhan kasih itu ya, waktu dia bergumul berdoa segala itu, Tuhan berikan kesan itu. Akhirnya dia pulang dengan semangat baru. Dia pulang, jemaat sedikit nggak apa-apa, dia mulai kebaktian tengah minggu itu dia tekankan. Jemaat diharapkan bisa hadir di pertemuan tengah minggu, bahkan kemudian pertemuan tengah minggu itu kalau kita sebut kebaktian doa ya. Jadi pertemuan yang paling penting dikatakan setiap minggunya. Jadi selain ibadah hari Minggu, ibadah doa itu ibadah yang paling penting yang dia lakukan. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Tuhan betul berkati karena jemaatnya setia, mau berdoa bersama. Berkati di jemaat kecil itu mereka bisa menyaksikan banyak kali Tuhan menjawab doa. Mereka kan jemaat datang juga dalam pergumulan masing-masing, ada yang buruh, ada yang karyawan, ada yang susah-susah gitu ya. Jemaat yang sangat sederhana, mereka semua bergumul dan Tuhan mendengarkan doa itu, doa mereka. Banyak jawaban doa, banyak karya Tuhan yang Tuhan kerjakan, nyatakan. Bahkan kemudian Tuhan tambahkan jemaat-jemaat baru datang. Entah dari mana Tuhan kirim datang gitu ya. Saudara ya, bahkan banyak yang namanya transformasi kehidupan yang luar biasa ajaib. Itu saya sudah ceritakan bulan lalu saudara ya. Di bukunya ceritakan banyak kisah yang lain lagi. Saudara kalau baca kisahnya itu di gereja itu suatu banyak mujizat yang sangat luar biasa Tuhan kerjakan yang kalau secara manusia itu orang gak mungkin berubah lagi lah. Ada orang yang kalau kita lihat jahatnya udah parah banget gitu ya. Bisa bertobat percaya Tuhan. Ada orang yang kemudian hidupnya begitu hancur karena lingkungannya begitu jahat sampai dia hancur sekali. Tuhan bisa pulihkan. Jadi orang-orang yang baik yang bisa melayani, bisa jadi berkat buat orang lain. Itu gereja itu penuh dengan kesaksian yang hidup. Orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Nah, itu yang dilakukan dari gereja itu kemudian Tuhan pakai keunikan mereka. Ada mereka punya paduan suara, musik yang terkenal, yaitu musik Brooklyn Tabernacle Choir, yaitu sampai jadi berkat buat banyak orang dalam pekabaran Injil, saudara ya. Tapi dikatakan satu hal yang terjadi adalah apa Bapak sekalian? Gereja kemudian berkembang. Ya gereja yang multi etnis, dikatakan jemaatnya dari mana-mana, kan itu kota yang kacau di New York itu segala orang kumpul, saudara ya. Kulit hitam, kulit putih, dari segala negara ngumpul semua. Gereja bisa tetap jadi gereja yang baik. Dan saudara jemaatnya berapa? Tuhan tambahkan terus, dikatakan setiap minggu itu kira-kira hari ini jemaatnya itu ada 10 ribuan orang. Dari 20, nggak nyampe 20, Tuhan berkati waktu ke waktu, Tuhan terus pimpin, sekarang jemaatnya ada 10 ribuan. Lalu yang luar biasa adalah apa saudara sekalian? Kebaktian tengah minggunya itu dihadiri oleh ribuan orang. Kalau kita kadang-kadang hanya berapa persen dari jemaat, itu ya banyakkan gereja kan ya, dia ribuan orang. Selama bertahun-tahun Tuhan berkarya, banyak perubahan hidup terjadi, banyak karya Tuhan. Dan gereja jadi berkat di tengah tempat yang Brooklyn itu tempat yang parah itu, jadi terang di sana, jadi berkat di sana. Saudara bisa bayangkan sesuatu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau saudara percaya kehadiran Tuhan di rumah doa, gereja itu betul menjadi rumah doa. Gereja yang rumah Tuhan dan rumah doa yang sungguh-sungguh nyata dan orang ngalami. Tuhan hidup, Tuhan itu ada. Karya Tuhan itu luar biasa. Banyak hal yang tidak terbayangkan Tuhan bisa kerjakan.
waktu umat Tuhan sungguh-sungguh berdoa di sana. Nah saudara, dalam pelayanan mereka sehingga akhirnya banyak kali orang datang di kehidupan mereka dalam pergumulan, mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Ada yang sampai bertahun-tahun, saudara, saya pernah ceritakan ya, ada yang sampai bertahun-tahun, tapi Tuhan kemudian jawab pada waktunya. Tuhan gak pernah terlambat, waktu seorang sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah saudara sekalian, dari hal ini saya mau kita boleh memikirkan bersama. Bagaimana dengan masa depan GKI Palembang ke depan? Saudara mau alami kehadiran Tuhan, karya Tuhan. Tuhan bukan hanya teori, saudara ya hanya kita baca buku, oh ya makan berdoa, nggak doa pun kayaknya nggak apa-apa, masih ada makanan. Apa Tuhan yang seperti itu saudara? Atau saudara mengalami Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengarkan doa, bahkan mujizat bisa terjadi. Bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita bilang Tuhan harusnya begini caranya. Tuhan bisa berkarya dengan cara yang berbeda. Tapi pada waktu Tuhan pasti bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan sepenuhnya. Nah saudara, kalau kita boleh percaya seperti itu saudara sekalian, saudara akan kita akan mengalami kehadiran Tuhan dan karya Tuhan yang nyata. Karena apa? Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Hari ini kita punya kebaktian doa. Kalau saudara ada pergumulan, saudara coba. Doalah setiap kali kebaktian doa saudara datang. Kita bisa doa di rumah saudara, tapi saudara alami sendiri. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Satu saat saya yakin saudara akan menemukan jawaban Tuhan. Cara Tuhan yang ajaib. Kita tidak bisa mengatur Tuhan tentunya, karena dia adalah Tuhan. Tapi kalau kita percaya Tuhan sepenuhnya, dia pasti berikan terbaik untuk kita, karena dia mengasihi kita. Nah saudara sekalian, maka saya rindu, saudara sekalian kalau hari ini Tuhan berikan kita satu rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini, di gereja kita. Dan Tuhan berikan kita rumah doa. Sungguh-sungguhlah, saudara alamilah karya Tuhan di sini. Ada gereja yang gak bisa dibangun, ada gereja harus pindah-pindah, ada gereja yang gak ada kebaktian doa. Kita punya semua, kita punya tempat, Tuhan sediakan tempat yang indah di mana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Maka tadi firman Tuhan katakan rumahku akan disebutnya rumah doa bagi segala bangsa. Siapapun biar boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup di rumah Tuhan, di rumah doa. Nah kira Bapak sekalian itu menjadi doa kita bersama dan itu adalah kita semua. Mari Bapak sekalian saya undang di bulan doa ini, mari Bapak sekalian kita alami sendiri. Kehidupan dalam doa, karya Tuhan yang besar, yang Tuhan mau sediakan buat kita. Tinggal pilihan kita mau alami atau tidak. Kita mau alami melihat karya Tuhan di gereja kita dan di Palembang ini di sekitarnya atau tidak. Pilihan pada kita semua sekalian ya. Kira Tuhan menolong setiap kita dan percayalah Tuhan adalah Tuhan yang hidup yang mengasihi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang mengenal setiap kami secara pribadi dengan sempurna. Tuhan tahu juga seberapa kami sungguh mengenal Engkau, seberapa kami mengasihi Engkau, seberapa kami sungguh merindukan Engkau dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam hari-hari perjalanan hidup kami. Kami tahu hidup di tengah dunia tidak selalu lancar, ada pergumulan, ada masalah mungkin kami hadapi. Tapi beri pada kami Tuhan keberanian, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan terima kasih untuk rumah Tuhan, tempat ini, di mana Engkau ada di tempat ini. Terima kasih untuk rumah doa, di mana setiap kami boleh datang kepada Tuhan di tempat ini. Beri pada kami Tuhan keberanian, sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, menemukan kemenangan, menemukan kekuatan, menemukan pertolongan, menemukan jalan keluar. Karena Tuhan yang hidup, ada Tuhan mendengarkan doa, dan Tuhan yang mengasihi kami dengan sempurna. Tuhan selalu tahu yang terbaik untuk kami. Tolong Tuhan, biar sepanjang bulan ini kami terus merenungkan kehidupan kami, mengalami dengan ajaibnya, betapa indahnya. Untuk kami sungguh makin dekat dengan Tuhan, mengalami bahwa Tuhan sungguh hidup dan Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami sudah kebutuhan kami, menerima firman menjadi bagian hidup kami masing-masing dalam sepanjang kehidupan kami. Bahwa sungguh kami mengalami Engkau Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu, kami naikkan doanya dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami semua dengan ajaib. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.